Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada salah satu pejabat di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian gitu ya, Bapak Suharmen, yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini, bahwa calon pelamar P3K di tahun 2024 ini jangan fokus di dinasnya saja atau dinas di mana tempat teman-teman sebagai honorer atau tenaga non ASN bekerja. Teman-teman bisa melihat di dinas-dinas yang lain atau OPD-OPD yang lain. Kalau di dinas teman-teman atau tempat di mana teman-teman bekerja tidak membuka formasi sesuai dengan jabatan teman-teman. Jadi artinya teman-teman diperbolehkan mendaftar di dinas yang lain. Yang penting masih dalam satu daerah atau dalam satu instansi. Karena yang tidak diperbolehkan adalah mendaftar di instansi lain. Tetapi mendaftar di dinas yang lain atau OPD yang lain teman-teman masih diperbolehkan. Dan hal ini disampaikan langsung oleh pejabat di Badan Kepegawaian Negara. Sehingga teman-teman yang di dinasnya tidak ada formasi atau jabatan sesuai dengan jabatan teman-teman tetap bisa mendaftar di dinas atau OPD yang lain. Dan yang terpenting, jika teman-teman mendaftar di dinas atau OPD yang lain, teman-teman tetap diprioritaskan diangkat sebagai P3K. Jika teman-teman berstatus sebagai honorer K2, teman-teman masuk dalam pendataan BKN, dan terakhir teman-teman aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan saran gitu ya dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen ya, agar honorer jangan fokus pada formasi di dinas asal. Diberitakan oleh jpn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024, honorer jangan fokus pada formasi di dinas asal, cek lainnya. Kita coba bacakan ya. Honorer diminta jangan hanya fokus pada formasi di dinas asal saat pendaftaran P3K 2024. Sebaiknya melihat peta formasi di dinas lainnya, asalkan masih dalam satu daerah yang sama. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen, formasi yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Khusus untuk P3K teknis 2024, lanjutnya, honorer K2 seharusnya bisa terakomodasi karena banyak Pemda membuka formasinya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja. Tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suharmen kepada CPNN Minggu 6 Oktober 2024. Sebagai contoh, honorer K2 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ada formasinya, bisa ikut pendaftaran pada dinas dengan formasinya banyak. Meski bukan dinas asal, honorer K2 akan tetap diprioritaskan, apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit. Honorer K2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik, tegasnya. Dia menyampaikan, sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan.RB nomor 347 tahun 2024, honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Artinya, sebelum berpindah ke tenaga non-ASN database PKN, honorer K2 yang diutamakan lebih dahulu. Misalnya, formasinya sebanyak 30, jumlah honorer K2 sebanyak 20, maka semuanya terangkat. Formasi sisa sebanyak 10 diisi oleh tenaga non-ASN database.
Pelaksana tugas atau PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja mengatakan semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap atau GTT, non aparatur sipil negara atau non ASN. Status kepegawaian hanya ada PNS dan P3K. Jadi Pemda tidak boleh merekrut honorer baru agar urusan tenaga non ASN ini bisa diselesaikan sesuai amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 66 terang-aba. Dia kembali menginformasikan hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada 28 Agustus 2024 yang intinya honorer akan diselesaikan tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Aba mengungkapkan, tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 untuk daerah karena disesuaikan dengan anggaran daerah. Lebih lanjut dikatakan, karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP, tegasnya. Ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, ujar Aba, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. P3K paruh waktu terangnya tetap diberikan NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal, bisa diangkat penuh waktu tanpa tes. P3K 1 tahun bisa ikut PNS dan mendapatkan izin. Kalau tidak dapat izin, tidak boleh mendaftar. Pastikan yang akan diterima P3K harus benar-benar mau bekerja agar ketika dinyatakan lulus tidak mundur. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan honorer yang diminta untuk jangan fokus di dinasnya saja ya, atau di OPD atau di unit kerja tempat bekerja sebagai non ASN atau sebagai honorer. Jadi teman-teman diperbolehkan mendaftar di dinas yang lain atau unit kerja yang lain atau OPD yang lain. Yang penting masih dalam satu instansi. Jadi tidak usah galau dulu kalau di tempat kerjanya, di dinasnya tidak membuka formasi sesuai dengan jabatan teman-teman. Teman-teman mencari dulu di dinas yang lain. Kalau di dinas yang lain ada kualifikasi pendidikan yang memenuhi syarat, jabatannya sesuai dengan jabatan teman-teman, teman-teman daftar saja di dinas yang lain. Yang penting bukan di instansi yang lain, bukan di daerah yang lain. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.